Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan coba manfaatkan sebuah bekas mesin lampu LHE atau biasa dikenal dengan lampu spiral, lampu lilin ataupun lampu U. Dan ini lampu yang biasa kita lihat itu lampu kaca putih ya teman-teman. Dan yang kita manfaatkan di sini ada 4 buah dioda, jadi kita ambil keempat-empatnya ya teman-teman ya. Ini dioda yang seperti ini untuk kodenya IN4007. Dan selanjutnya setelah itu diambil, kita ambil juga di bagian elko yang berukuran 400 volt. Jadi kebanyakan lampu LHE itu 400 volt teman-teman. Jadi ini kita ambil saja satu. Setelah itu kita ambil juga di bagian kapasitor keramik. Ini juga banyak ya teman-teman ya. Untuk ukuran kapasitor keramik ini 473C teman-teman. Dan biasanya juga ada ya untuk ukuran 465C kalau nggak salah ya. Yang tahu bisa komen di bawah. Nah itu bisa juga kita ambil ya teman-teman ya. Oke, cukup 3 jenis komponen yang seperti ini yang kita ambil ya teman-teman ya. Oke, supaya tidak terlalu lama, kita skip dulu videonya. Nah, jadi 3 komponen ini harus kita ketahui dulu teman-teman. Ini yang 400 volt, yang ada pleret putihnya ini adalah lambang negatif. Dan yang tidak ada pleretnya ini adalah lambang positif. Jadi ini positif dan yang ini adalah negatif. Selanjutnya di bagian kapasitor keramik ini non polar teman-teman, atau tidak mempunyai sisi negatif ataupun positif. Oke, untuk kodenya 473C. Untuk pinnya bebas nanti untuk pemasangannya teman-teman ya. Selanjutnya yang harus diperhatikan juga di bagian dioda, ini yang ada lambang putih atau peleret putihnya teman-teman, itu namanya katoda. Jadi ini mempunyai 2 kutub, outputan positif dan juga outputan negatif. Yang anggap saja yang peleret putihnya nanti diperhatikan ya teman-teman untuk pemasangannya ya. Di bagian elko yang negatif kita kasih pin yang anoda teman-teman, yang tidak ada gelang putihnya ya dari dioda. Dan di bagian elko yang positif kita kasih yang ada gelang putihnya dari dioda. Dan bagian ujungnya kita jadikan satu. Untuk selanjutnya di bagian elko yang negatif kita kasih juga untuk bagian dioda yang tidak ada gelang putihnya teman-teman. Nah, untuk dioda yang terakhir ini yang ada gelang putihnya kita taruh di bagian elko yang positif. Dan ujungnya kita jadikan satu teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya pemasangan seperti ini ya teman-teman ya. Supaya tidak keliru, ini di bagian elko yang negatif yang ada peleret putihnya, ini elko negatif. Kita kasih dioda yang tidak ada gelang putihnya ya. Ini kan tidak ada gelangnya. Dan sedangkan di bagian elko yang positif kita kasih dioda yang ada gelang putihnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di bagian kapasitor ini yang 473C, kita tambahkan sebuah resistor yang berukuran 100 ohm. Dan pemasangan ini bolak-balik tidak masalah ya teman-teman ya. Kita pasang seperti ini ataupun seperti ini juga nggak masalah, karena ini non polar, tidak mempunyai sisi negatif ataupun sisi positif dari kapasitor keramik maupun resistornya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita langsung pasangkan ke bagian rangkaian yang tadi yang sudah kita buat. Ini yang kita pasang selain yang ada pin dari elko ya.
Jadi bisa kita taruh di sebelah sini ataupun yang sebelah sini. Pokok pada intinya jangan dipasang di bagian pin elko. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk pemasangannya supaya tidak keliru. Oke. Nah, mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya di bagian elko yang negatif atau yang ada peleret putihnya atau berlambangkan min, kita kasih kabel warna hitam karena kabel warna hitam melambangkan kabel yang negatif. Ini di pin elko. Nah, sedangkan di bagian elko yang positif kita kasih kabel warna merah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini rangkaian yang kita buat dari bekas mesin lampu LHE. Selanjutnya kita siapkan sebuah adaptor yang 12 volt. Untuk ampernya bebas teman-teman ya. Utamakan yang outputnya itu 12 volt. Ini yang 1 ampere dan di bagian kabelnya ini ada yang warna merah lambang positif dan kabel warna hitam lambang negatif. Untuk kabel yang warna hitam atau kabel negatif kita pasangkan ke ujung dioda yang ketemu dioda. Dan di bagian positif kita taruh di bagian pin resistor. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita siapkan avometer digital. Usahakan dipindahkan dulu ke 20 volt ya teman-teman ya. Nah, ini 20 volt dari DC volt. Nah, di bagian prof warna merah kita kasih pin atau kabel yang warna merah dari rangkaian tadi. Di bagian prof warna hitam kita kasih kabel yang warna hitam dari rangkaian juga, ini kabel negatif. Oke, masukkan saja ke bagian pinnya teman-teman ya. Nah, jadi untuk rangkaian bekas mesin lampu LHE kita bisa fungsikan sebagai berikut teman-teman ya. Oke, kita on kan dan rangkaian ini sudah dilengkapi dengan protek ya teman-teman ya. Dari rangkaian yang kita buat tadi. Nah, bisa kita tes seperti ini ya. Untuk profnya ini 11,77. Nah, kita protekkan seperti ini kembali asal ya. 11,7879. Jadi kembali ke voltase sebelumnya. Dan alat ini juga berfungsi sebagai berikut teman-teman. Ini bisa mengetahui ukuran tegangan yang dibutuhkan untuk lampu LED 5 mili seperti ini. Ini tegangan yang dibutuhkan adalah 2 volt, 2,15 volt. Untuk lampu warna oranye. Dan ini lampu warna kuning atau lampu warna yellow 2,12 volt. Berarti ini dibutuhkan tegangan 2 volt ya kurang lebih ya. Dan ini juga ada lampu HPL biasa dikenal dengan LED 3 sampai 5 volt ya, dibutuhkan tegangan 3 sampai 5 volt. Nah, ini kurang lebih di 2,95, jadi kurang 0,5 volt. Jadi ini anggap saja yang 3 volt ya teman-teman ya. 2,95. Dan selanjutnya kita bisa fungsikan sebagai pengetesan lampu LED 220.
Nah, kenapa kita fungsikan sebagai pengetesan lampu 220? Jadi fungsinya seperti ini teman-teman ya. Nah, kita coba tes dulu untuk chip lampu ini yang biasa. Ini di kisaran 3,20 volt untuk chip lampu 1. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman ya, untuk lampu LED itu beda merek, beda tegangan. Jadi kalau misalkan kita perbaikan lampu LED yang 220, itu nggak asal kita ganti atau kita perbaiki secara asal-asalan. Supaya apa? Karena kalau kita perbaikan secara asal-asalan itu yang ada, kalau kebetulan ya bisa awet, kalau nggak kebetulan ya malah lebih cepat lagi putusnya ya. Jadi dari bekas mesin lampu tadi yang kita buat, kita bisa tes ukuran voltase chip lampu. Jadi kita gantikan dengan yang semestinya, seperti itu teman-teman. Nah oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan video ini, bantu tekan tombol like-nya, dan jika tidak suka, dislike saja. Dan berikan komentar yang membangun teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video terbaru selanjutnya. Semoga bermanfaat.